Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Eh, Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi ini pertemuan yang kesekian kalinya. Saya sudah nggak ngitung, udah pertemuan yang berapa ini. Eh, Sisa dua pembahasan di Advanced Smart Money Concept, sisa POI counter dengan fractal entry untuk Advanced Smart Money Concept. Nah, untuk malam ini kita mau bahas tentang POI counter atau biasa sebut juga POI masa lampau. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi POI masa lampau dan apa saja SOP-nya nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Dan untuk POI counter ini sebenarnya materi lanjutan dari POI ya. Kalau POI kita lebih fokus ke mengidentifikasi bentukan sama paling mengidentifikasi POI untuk kita follow trend. Sedangkan untuk POI counter ini biasanya kita gunakan untuk counter trend dan juga biasanya kita memang entry menggunakan POI counter ketika market lagi jalan-jalan di impulsive move. Oke, kita masuk ke pembahasan POI counter atau POI masa lampau. Nah, jadi sesuai dengan namanya, POI counter atau POI masa lampau ini memang POI yang masih fresh. Oke, POI yang masih fresh di struktur sebelumnya. Mungkin teman-teman biasa menjumpai di market udah mapping, udah nentuin POI dan sebagainya, udah nunggu nih. Tapi ternyata POI-nya tidak terjemput. Marketnya malah membentuk struktur baru. Nah, jadi POI yang masih freshnya ini, yang sebelumnya fresh ini, kita bisa gunakan nanti ketika marketnya balik lagi ke area tersebut. Nah, tapi karena dia sudah di luar struktur, ya, sudah tidak berada di real struktur, range struktur yang sekarang, maka nanti POI ini jatuhnya jadi POI counter, POI masa lampau. Nah, dan untuk SOP-nya, bagaimana cara kita memakai POI masa lampau ini? Yang pertama, untuk POI masa lampau atau POI counter, kita gunakan di time frame M15 ke bawah ya. Di time frame M15 ke bawah. M15, M5, M3, oke lah. Nah, tapi yang paling sering saya gunakan itu memang di time frame M15 atau enggak M5. Itu yang paling sering saya gunakan untuk POI masa lampau. Nah, yang pertama time frame, terus yang kedua ya, itu dia berada satu struktur sebelumnya. Ketika satu struktur sebelumnya memang nggak ada POI masa lampaunya, nggak ada POI masa lampau atau memang dia tidak bagus ya, atau banyak liquidity-nya, bisa pakai sebelumnya lagi. Saya akan jelaskan, mungkin teman-teman masih pada bingung lah dari SOP ini ya. Nah, jadi ini SOP-nya. Pertama kita pakai masalah POI masa lampau ini di time frame M15 ke bawah. Terus yang kedua, dia berada satu struktur sebelumnya. Ketika satu struktur sebelumnya nggak ada POI-nya atau memang dari struktur yang banyak liquidity-nya, kita bisa pakai satu struktur lagi sebelumnya. Jadi terhitung dua struktur sebelumnya lah. Nah, jadi seperti ini, saya contohkan. Nah, pakai line seperti ini. Ini di time frame M15. Oke. Struktur bullish. Sebelumnya bullish di sini. Ada break of structure. Oke, di sini ke trigger, terhit POI
di struktur yang ini. Dia naik membentuk bos yang baru. Kita udah mapping, udah nunggu ya di sini untuk sebagai high risk POI dan ini sebagai extreme POI sebelum struktur yang ini terbentuk. Nah, ternyata marketnya habis take inducement dia malah naik lagi, membentuk struktur baru atau membentuk break of structure baru. Nah, setelah itu market break valid low di sini dan bentuk change of character. Market sudah valid bearish yang sebelumnya bullish sudah menjadi bearish karena sudah ada terjadi change of character atau perubahan tren. Nah, yang dimaksud dengan berada satu struktur sebelumnya itu dari struktur yang di break itu. Jadi katakanlah ini struktur sebelumnya, satu struktur ini bosnya, terus dia di break membentuk change of character di sini. Nah, satu struktur sebelumnya itu kan yang ini. Sebelumnya itu yang ini. Nah, ini yang dimaksud dengan satu struktur sebelumnya. Oke. Jadi SOP-nya itu ketika market sudah membentuk valid bearish dan di struktur sebelumnya, sebelum change of character ini, ada struktur yang ini, ada POI yang masih fresh, kita bisa gunakan sebagai POI masa lampau. Jadi kita bisa entry untuk mengikuti correction move. Kan kalau teman-teman sudah paham tentang internal struktur, itu bisa jadi salah satu cara untuk kita mengcounter sebuah tren, bisa pakai internal struktur. Nah, ini juga salah satu cara bagaimana kita untuk mengcounter sebuah tren. Jadi trennya sudah valid bearish, di sini ada POI masa lampau di satu struktur sebelumnya ini. Nah, ada POI masa lampau dan untuk penarikannya, oke, untuk bagaimana kita nanti mengidentifikasi POI-nya. Yang pertama, ini kan valid high yang sekarang. Ya. Sebelumnya di sini valid high, valid low, valid high, valid low, valid high, valid low. Ini valid high yang sekarang. Nah, ini kan valid high yang terbaru karena mereka sudah membentuk valid change of character. Nah, ini valid low sebelumnya di satu struktur sebelumnya. Oke. Nah, jadi teman-teman ketika ingin mencari POI masa lampau untuk mengkonter sebuah tren, teman-teman bisa pakai Fibo yang seperti biasa ya, yang pada awal kita membahas POI dari valid low satu struktur sebelumnya ini sampai ke valid high yang terbaru yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi dari range struktur sebelumnya sampai struktur yang sekarang ini kita bisa tarik kesimpulan seperti ini. Ya. Ini untuk mencari area POI masa lampau yang bagus. Di dalam area ini seperti biasa, area high risk POI dan ini extreme POI, masa lampau. Seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, untuk SOP-nya, POI masa lampau digunakan di time frame M15 ke bawah, dan yang paling sering saya gunakan itu di time frame M15 dan M5. Terus dan untuk mencari POI masa lampaunya itu memang berada satu struktur sebelumnya. Oke. Ini struktur yang udah di break jadi change of character dan di sini jadi ada satu struktur sebelumnya yang ini. Yang di sini, di struktur ini. Nah, ketika satu struktur sebelumnya nggak ada POI masa lampau atau ternyata memang range strukturnya banyak liquidity, maka bisa pakai satu struktur sebelumnya. Seperti contoh yang di sini. Di sini sudah change of character ya, sudah valid bearish. Satu struktur sebelumnya itu kan di area ini. Tapi dari segi liquidity, memang ternyata di area ini memang banyak liquidity-nya. Ketika teman-teman menjumpai kondisi yang seperti ini, entah itu nantinya nggak ada POI yang fresh, atau ternyata memang banyak liquidity-nya, teman-teman bisa mundur satu struktur sebelumnya lagi ke struktur yang di belakangnya yang ini. Ketika di situ ya ketika yang di sini memang nggak ada POI sama sekali atau bahkan tidak ada zona yang menarik
dan penuh liquidity. Tapi kalau ternyata di area ini ada, ya, di area ini ada, berarti pakainya yang ini. Pakai yang ini. Jangan pakai yang belakangnya lagi. Itu untuk SOP-nya. Semoga sampai sini paham ya, untuk SOP-nya. Nah, mungkin nggak akan lama, karena simple-simple aja untuk POI masa lampau ini. Saya akan coba contohkan di real market yang pernah terjadi. Contohnya kayak di sini. Kalian bisa lihat di sini ada break of structure. Market naik. Oke. Terus di sini ada wait. Ya, di sini ada chain of character karena di area ini sudah terbentuk break of structure lagi. Oke. Sweep atas bawah, kemudian diambil yang ini. Jadi break of structure. Terjadi break of structure. Ini single move. Terus marketnya turun. Ya, di sini turun bentuk chain of character. Ini kan valid low, dia break. Harusnya teman-teman udah paham lah kenapa di sini ada break of structure. Bos, valid low di break, bentuk chain of character. Satu struktur sebelumnya itu struktur yang ini. Oke. Struktur yang ini. Ini break of structure karena ini ada inducement atau valid pullback yang sweep atas bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti karena di sini sudah ada valid chain of character seperti ini. Marketnya udah valid bearish. Kalau kita nyari POI di area ini bahkan kita mencari POI masa lampau di satu struktur sebelumnya yang ini. Nah, dari sini ini valid low yang sebelumnya. Dari sini teman-teman bisa ambil tarik Fibo dari valid low yang struktur ini sampai ke struktur yang valid high yang terbaru yang di sini. Ini area high risk dan nanti di sini area ekstrimnya. Kalau ada di sini ada POI ekstrim, teman-teman bisa ambil. Tapi kalau nggak ada, nanti jangan dipaksakan untuk mencari. Karena kalau pada kasus yang di sini, ini memang kita lihat sebagai area liquidity. Di sini adanya di area ini. Nah, ini salah satu contoh POI masa lampau. Dan untuk target profitnya memang idealnya itu sampai inducement. Sampai inducement. Target idealnya sampai inducement. Jadi kalau di sini ada inducement, di gearnya ini ada inducement, teman-teman bisa targetkan inducement. Atau mau maksimal itu sampai POI. Cuma memang idealnya sampai inducement. Kayak di sini, inducementnya kan di area ini. Nah, nanti kalau teman-teman dapat enter di sini, tap-nya itu sampai inducement yang ini. Memang ada beberapa kasus marketnya jalan dari POI counter ini sampai membentuk chain of character. Ada juga kasus yang seperti itu, tapi memang idealnya TP-nya itu sampai inducement. Karena di sini strukturnya sudah valid bearish. Terus contoh lagi yang di sini. Sudah ada break of structure di sini. Di sini ada break of structure. Market break valid low berbentuk chain of character. Valid bearish dong, udah valid bearish. Nah, kalau teman-teman mau mencari POI masa lampau pakai satu struktur sebelumnya, yaitu di area ini kan. Karena ini struktur sebelumnya, mau nanti di sini ada chop chain of character kah atau break of structure, pokoknya satu struktur sebelumnya. Seperti ini. Nanti supaya permudah bisa tarik dari valid low ke valid low ini ya, yang sebelumnya sampai ke high yang valid high yang sekarang. Seperti ini. Bisa nyari di sini area high risk dan di sini area ekstrimnya. Tapi kalau nanti sudah bereaksi dari sini, terus marketnya running dari sini, ini kan udah hit nih. Udah hit POI masa lampau. Jalan correction move naik sampai ke POI ini, dan terus jalan lagi impulsive move. Jalan lagi impulsive move. Nah, nantinya apakah POI masa lampau ekstrimnya nanti bisa dipakai lagi atau tidak? Masih bisa.
masih bisa. Cuman alangkah baiknya ketika menggunakan PUI masa lampau itu hanya gunakan satu kali. Jadi ketika di area tersebut atau satu struktur tersebut itu sudah direaksi, entah nanti di high grid-nya atau di ekstrimnya, udah gitu kan. Contoh teman-teman sudah di sini udah mantau area PUI masa lampau, dapatlah entry di sini. Dapat entry. Terus marketnya jalan sampai ke real struktur yang terbaru yang di sini. Terus turun lagi sampai ke sini. Nah, udah gitu. Bagusnya udah. Tapi apakah bisa dipakai yang kayak ini misalnya, ekstrim yang di sini apakah bisa dipakai? Bisa, masih bisa. Coba lagi saya ingatkan, bagusnya sih udahan. Karena fokus aja nanti nunggu real struktur yang baru. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Coba kan carikan lagi, kayaknya ada beberapa deh. POI masa lampau. Oh iya, di market yang sekarang juga, yang kemarin kayaknya ada juga POI masa lampau. Tahu nggak yang ini? Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita lihat secara struktur time frame M15 ya. M15 ini ada break of structure. Oke. Terus ini sweep. Oke. Supaya nggak bingung, ku hapus dulu aja deh ya. Atau buka lagi yang baru ya. Ini aja deh nggak apa-apa. Ini ada break of structure time frame 15. Ini ada change of character di time frame M15. Valid bearish nih. Pada saat marketnya di sini. Valid bearish. Nah, teman-teman mau counter pakai POI masa lampau, bisa pakai satu struktur sebelumnya, yaitu di sini. Karena ini ada break of structure di sini sebagai POI masa lampaunya nanti. Pakai ini bisa, atau mau pakai yang tadi bisa. Kayak gini. Ini kan memang belum ke hit yang di sini ya. Turun, belum ke hit, dia naik. Belum sempat ngebentuk break of structure, dia masih sweep ini. Di time frame 15 masih sweep. Nah, masih valid bearish, turun lagi ke POI masa lampau ini. Ini masih bisa digunakan di satu struktur sebelumnya. Terus ini juga kalau ini di time frame M5 kalau nggak salah hal itu. Di time frame M5 seperti ini. Ini break of structure time frame M5, ini change of character di time frame M5 udah valid bearish. Sebelumnya ada satu struktur yang ini, teman-teman bisa melihat di area ini. Ini. Nah, ini satu struktur sebelumnya. Terus kalau kita lihat di area ini memang kurang bagus sebagai titik entry. Kalau diperkecil lagi bisa kita kelihatan mungkin di sini bisa bagus. Nah, saya tidak menggunakan area ini sebagai titik entry. Yang pertama karena di sini, aduh, nggak bisa ya. Di time frame kecil, di time frame kecilnya kurang mendukung kemarin. Jadi saya pakai yang sebelumnya yang di sini sebagai POI masa lampau yang di sini. Nah, ini ambilnya di M15 untuk POI-nya, yang unmitigate shadow-nya. Saya naikkan ke M15-nya di sini. Menggunakan top down analysis dari M15, M5, M3 di sini. Sayangnya nggak bisa sampai ke M3. Kalau outlook-nya masih ada, kayaknya di XAU masih ada deh. Nanti teman-teman bisa scroll ke atas. Masih ada untuk outlook ini. Untuk POI masa lampaunya. Terus mana lagi ya?
yang terbaru aja deh, kayak kemarin yang juga ada POI masa lampau di sini di time frame 15 valid bearish jadi bullish. Nah, satu struktur sebelumnya di area ini sebagai POI masa lampaunya di sini. Sebenarnya saya tandai dua, di sini satu, sama di sini satu. Ini sebagai high risk-nya, ini sebagai ekstrimnya. Karena di area sini memang nggak ada POI yang bagus, karena ini kan masih inside ya. Di sini satu sama di sini satu. Ini satu struktur sebelumnya di market yang sudah bullish ini. Ini POI masa lampaunya. Nah, ini untuk POI masa lampau. Jadi SOP-nya kita gunakan di time frame M15 ke bawah, berada di satu struktur sebelumnya. Ketika satu struktur tersebut memang tidak ada POI-nya yang fresh, kita bisa pakai yang sebelumnya lagi. Begitu. Kayak gini. Terus kalau ada pertanyaan apakah bisa dipakai ini di time frame 1 jam? Bisa juga. Bisa juga dipakai di time frame 1 jam. Cuman untuk time frame 1 jam kita memang tidak mengacu ke satu struktur sebelumnya. Tapi kalau dipakai untuk time frame 1 jam juga ini bisa. Ya. Pakai satu struktur sebelumnya itu bisa. Nah, tapi karena 1 jam itu sudah terhitung time frame yang cukup besar, memang ketika ada POI masa lampau, meskipun dia mau dua struktur sebelumnya, satu struktur sebelumnya, atau bahkan enggak di dalam struktur sama sekali, itu kita bisa gunakan sebagai POI masa lampau. Karena kalau untuk time frame besar, nah, dan kita entry time frame kecil, itu kan kadang memang direaksi ya. Direaksi, jadi kita bisa untuk scalpingan di sana. Kalau XA untuk saat ini kayaknya belum ada untuk POI masa lampau. Karena marketnya hati-hati terus. Kayaknya untuk itu ada di Nasdaq kalau yang masih saya ingat. Di POI masa lampau contoh kayak ini POI masa lampau ya. Bahkan udah jauh banget lampaunya. Di daily kalau nggak salah. Di daily di sini. Ini POI masa lampau, saya nyari di sini karena memang ini di sini area yang bersih dari liquidity. Nanti mau di time frame 1 jam kayak di 4 jam kayak mau di daily kayak memang nggak perlu berpatok di harus satu struktur sebelumnya. Kalau teman-teman menggunakan time frame 1 jam ke atas. Kan kalau M15 ke bawah kan harus pakai satu struktur sebelumnya. Kalau mau cari POI masa lampau. Tapi untuk time frame 1 jam ke atas memang nggak perlu pakai satu struktur sebelumnya. Nggak mesti harus pakai satu struktur sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi, karena untuk POI masa lampau di time frame besar, ketika di hit ya, tersentuh, kebanyakan memang ada memberikan reaksi di time frame kecilnya. Entah itu reaksinya lumayan jauh atau bahkan tidak jauh sama sekali, nanti ada reaksi di time frame kecilnya. Contoh mungkin di time frame POI masa lampau time frame 1 jam, ya, kita nanti bisa nyari entry di time frame M5. Entah nanti itu nunggu konfirmasi entry langsung atau mau nunggu real struktur dulu terbentuk. Itu memang kebanyakan di reaksi kalau time frame 1 jam ke atas untuk POI masa lampau. Yang intinya kalau time frame 1 jam ke atas kan kita memang tidak pakai satu struktur sebelumnya. Mau pakai pun nggak masalah sebenarnya. Tapi kebanyakan nggak pakai pun nggak masalah. Dan karena kita nggak pakai satu struktur sebelumnya, jadi standar untuk mencari atau menggunakan POI masa lampau di time frame 1 jam ke atas itu kita berfokus ke bentukan POI-nya yang memang bersih dari liquidity. Yang bersih dari liquidity. Contoh kalau kayak di area ini kan, ini bisa dijadikan sebagai POI masa lampau, ini juga bisa dijadikan POI masa lampau, dan ini pun bisa dijadikan POI masa lampau. Banyak sekali candle-candle di time frame besar yang bisa dijadikan POI masa lampau. Nah, tapi kan ketika hit, kita tidak mungkin kalau pakai time frame besar atau POI time frame besar 1 jam ke atas itu mau agresif entry. Nah, bagusnya itu kita memang cari konfirmasi entry sesuai dengan time frame pasangannya. Contoh POI masa lampau 1 jam, kita bisa pakai konfirmasi di time frame
M5 sesuai dengan pasangannya. Nanti bisa pakai scoop, M-Chock, atau bahkan nunggu internal struktur atau bahkan real struktur, itu bisa. Contoh kayak di sini. Ini untuk Nasdaq di daily. Daily kan hakikatnya kita nyari konfirmasi di time frame pasangannya itu time frame 1 jam. Nah, kemarin saya nunggu di time frame 1 jam cuma nggak kejemput. Yang di sini nggak terpantau, dan fraktalnya juga memang kurang bagus kemarin. Nggak mungkin, ini kan scoopnya nih, jadi ini POI daily, ini scoopnya H1, cuman nggak bagus untuk fraktalnya. Ini scoopnya udah jadi, saya pakai ke M5, memang kurang bagus di area sana, jadi saya skip. Yang di sini tuh saya skip. Dari segi POI-nya nggak ada yang bagus di fraktalnya. Bisa nyari scoop lagi, cuma saya emang lebih cocoknya atau lebih sering saya gunakan ketika fraktal tuh nyari M-Chock. Nyari M-Chock. Di sini emang nggak ada M-Chock. Fraktal model yang modelnya M-Chock nggak ada. Atau refine model lah minimal. Tapi di sini kurang nggak ada. Jadi saya nggak pakai. Nah, dan dia naik sampai bahkan ngebentuk valid chain of character. Nah, nanti di sini baru diikutin nanti untuk trennya. Ya cuma lagi-lagi nggak kejemput di sini. Itu untuk POI-POI di time frame 1 jam ke atas, kita emang tidak berpatok ke satu struktur sebelumnya pun nggak masalah untuk time frame 1 jam ke atas. Tapi kalau teman-teman pakainya POI masalah lampau time frame M15 ke bawah, itu harus pakai SOP yang ini. Gitu. M15 ke bawah harus pakai SOP ini, ya. Dan sedangkan untuk 1 jam ke atas itu bisa pakai SOP ini atau tidak juga tidak apa-apa. Meski misal PM mas lampaunya ada di sini, di 2 struktur sebelumnya atau bahkan 3 struktur sebelumnya, itu nggak apa-apa. Yang penting bentukan POI-nya bagus, sesuai dengan standar SOP yang kita pakai, dan memang bersih dari area liquidity, nggak berada di area equal low, equal high, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini untuk POI masa lampau, nggak terlalu ribet-ribet. Cukup seperti ini saja. Kalau teman-teman paham dari struktur, paham juga liquidity POI, ya, lebih terlebih di POI-nya sih, pasti akan mudah untuk nanti mengaplikasikan atau menggunakan POI masa lampau ini. Mungkin sampai sini untuk materi POI masa lampau atau POI counter. Nanti berkembang di sesi tanya jawab. Jadi teman-teman kalau memang ada pertanyaan silakan bertanya. Saya prioritaskan untuk batch 6 dulu bertanya. Jadi batch 6 kalau memang ada pertanyaan silakan. Ayo teman-teman batch 6. Itu yang apa, XAU yang sekarang itu, Oke, XAU yang sekarang kenapa? yang sekarang Mm-hmm. itu di time frame M15. Ya, kenapa 615? Itu yang ikan yang baik valid sama low validnya nya kan di sweep itu ya, yang kanan Iya, ini di sweep. isi di sweep, berarti kan belum belum bos gitu ya. Belum. Terus yang bawahnya juga valid low-nya juga udah kesentuh, berarti Mm-hmm. itu kan masih kayak gitu terus, belum ada valid valid boxnya lagi apa valid boxnya gitu ya, Oke, berarti masih apa, trending gitu. oke, sebenarnya ini di luar konteks dari POI masa lampau, tapi oke lah, nggak apa-apa, saya jawab. Nah, jadi strukturnya di sini baru ada chain of character, valid chain of character di time frame M15. Di sini ada valid high karena tag inducement. Valid high sebelumnya, ini valid low sebelumnya, valid high sebelumnya, valid low yang sekarang, valid high yang sekarang. Marketnya udah tag inducement karena ini jadi valid high, naik tapi dia ternyata tidak break, masih sweep. Masih sweep. Jadi yang digunakan itu valid low masih yang ini.
Baik guys, OP valid high, valid low market bullish itu tervalidasi. Itu ketika break valid high, sedangkan di sini dia tidak berhasil break valid high. Jadi ini bukan valid low. Ini bukan valid low. Jadi valid low-nya masih yang digunakan yang ini. Jadi strukturnya masih pakai yang ini, bullish, masih valid bullish yang ini. Untuk membentuk break of structure dia harus break high ini. Untuk membentuk change of character dia harus break ini. Seperti itu. Berarti ini sih apa? Internal structure itu kan. Kalau internal structure, pertama dari mana dulu? Kalau memang dari correction move, ya correction move ini MCOK, terus ini sempat emboss, bullish lagi, bearish lagi di sini. Itu kalau segi internal struktur. Tapi karena mereka sudah sampai di diskon, jadi nanti fokusnya bukan lagi nyari internal struktur bearish, tapi nyari internal struktur bullish. Contoh kayak di sini valid pullback terdekat di time frame M15. Jadi untuk membentuk internal struktur di time frame M15 juga dia harus break valid pullback terdekat, yaitu di sini untuk sebagai minor change of character. Nah, untuk bisa mengidentifikasi atau ingin tahu paham cara menggunakan internal structure, eh, harus lebih dulu paham tentang real struktur dulu. Karena kalau real struktur nya tidak paham, bagaimana market bisa break of structure, di mana valid high, di mana valid low-nya, mana pergerakan impulsif move-nya, mana pergerakan correction move-nya. Itu ketika lanjut ke pembahasan internal struktur akan mumet nanti, malah bingung banget. Jadi sebelum masuk ke internal structure, pahami dulu real structure-nya dulu. Yang mana kalau mau mencari impulsive move, berarti di sini sebagai internal bullish-nya nanti, sedangkan untuk correction move itu sebelumnya ada di sini. Oke, mungkin itu nanti bisa lebih jelas ketika sesi live diskusi aja, ya. Live diskusi. Bang Gan mau nanya. Ya, ya. Siapa nih? Berarti biasa Haidar Bang Haidar. Oke, oke, Bang Haidar. Berarti biasanya itu kalau POI masa lampau biasanya itu udah ada change of character dulu ya Bang, karena kan dia pakai dua struktur sebelumnya atau satu struktur sebelumnya gitu ya Bang. Mm-mm. Berarti jarang kok benar kan ya Bang? Berarti kalau pakai POI masa lampau biasanya struktur itu udah CH duluan gitu ya. Iya, bisa CH juga, juga bos juga bisa, tapi kebanyakan C, cok sih. Oh, oke, Con, oke, oke. ini kan kebanyakan tadi yang ditampilkan kan yang cok doang ya, belum ada yang bos. Karena memang kebanyakan sih bentukannya seperti itu. Tapi ada kalanya juga memang dia break of structure. Contoh kayak gini mungkin ya. Ini break of structure, bearish. Terus ini ada break of structure, bearish juga. Hmm, terus ini ada break of structure bearish juga. Ini bos, terus marketnya naik. Di sini ngebentuk change of character. Nah, di sini udah ngebentuk bos. Ngebentuk bos, baru dia hit POI masa lampau, katakanlah di sini ya. Itu juga bisa. Bang Oh, Jan itu bukan ini, bukan internal inducement yang jadi Internal. change of karakternya. Yang mana? Enggak yang bawah barusan, yang barusan dijelasin. Ini kan break of starter yang bawah bearish, terus yang atasnya bukan termasuk inducement. Nah itu, Internal inducement. iya. Nggak ada internal inducement di sini. Maksudnya itu kan kan itu kalau misalkan di time frame kecil itu minor boss kan. Nah, Nah min- yang ini nih, terus yang itunya, nah itu bukan inducement, bukan inducementnya. mau dia inducementnya kek, mau dia apanya kek, selama ini valid high. Katakanlah ini valid high toh. Ini valid high. Hmm, Dia break. Mau nanti di ya. sini ada inducement atau tidak, ini tetap jadi valid high. Mau valid high-nya sekaligus jadi inducement, ini tetap valid high.
Oh, oke. Ini tetap valid Paham, high. paham. Mau nanti di sini ada inducement atau tidak, atau di sini nggak ada inducement, yang jadi inducementnya kan masih valid high berarti kan. Ya, ini tetap valid high. Yang mana kalau dia ada break jadi change of character. Oh, iya. Gitu. Berarti ya Bang, kalau misalkan dia udah dia CH terus kena PO masa lampau, berarti nanti target TP-nya itu di inducementnya yang di bullish-nya ini ya Bang ya? Iya, di inducementnya ini. Oh, oke. Siap Bang. Terima Kalau kasih. Bang mau tanya, Ya, itu kan POI masa lampau itu di satu struktur sebelumnya. Misal contoh di satu struktur sebelumnya POI masa lampaunya di react gitu kan. Kemudian touch inducement, kemudian turun lagi misal ke PO masa lampau di satu struktur sebelumnya lagi, itu masih bisa dipakai apa enggak? Jadi 2 gitu. dia react ini katakanlah kayak mungkin inilah ya, kita contohin kayak ini. Ini PO masa lampau, di react kan turun. Terus react lagi PO masa lampau yang mana? Yang bawahnya lagi, Atasnya lagi, misal atasnya itu kan lagi. POI masa lampau. Ya, POI masa lampaunya di struktur Ini lagi misalnya. nah ya gitu. Nah, Masih bisa dipakai apa enggak? masih bisa, cuman setupnya high risk tadi kan sudah saya jelaskan. Apakah ketika yang ini tadi mana ya? Ada tadi aku contohin. Ketika sudah respect yang di sini, saya pribadi tidak akan lagi mencari-cari di area ini. Meskipun ada ya, katakanlah yang ini nih, saya nggak akan pakai lagi. Karena dia sudah cukup bereaksi di POI 1, POI masa lampau ini. Sudah cukup bereaksi di POI masa Tapi lampau kalau ini. di structure yang sebelumnya, Bang, itu kan di dalam satu structure. Kalau misal POI-nya di structure sebelumnya lagi, misal di atasnya lagi ada satu lagi. Atasnya lagi. Iya. Baik lagi ke SOP-nya tadi. Kita berdasarkan SOP ya. Kenapa harus ada satu struktur sebelumnya? Ini untuk meminimalisir teman-teman untuk nyari-nyari POI. Padahal ternyata udah jelas-jelas bullish. Karena di kirinya banyak sekali POI di struktur-struktur sebelumnya mungkin. Nah, digas semua. Nah, padahal strukturnya bullish gitu kan. Jadi harus ada pembatas ya, itu tadi SOP, harus ada standar yang bakunya dulu. Nah, standar bakunya ini hanya pakai satu struktur sebelumnya. Kalaupun nanti dia naik, terus di sini ada POI masa lampau juga yang lain-lain, biarkan aja. Kalau dari segi M15 nggak bisa kita pakai. Tapi kalau dari segi H1 ya, kalau ada di H1 itu bisa, karena H1 kan tidak berdasarkan struktur sebelumnya. Mau dimanapun dia selama fresh masih bisa. Contoh kayak ini mungkin. Tapi ini bearish sih. Kalau 1H itu bisa, tapi kalau 15 nggak bisa. Pokoknya kalau pakai M15 dan di sini masih ada POI, ada struktur masa lampau dan ada POI masa lampau, nggak usah dipakai. Karena kita cuma cukup pakai satu POI. Satu di satu struktur sebelumnya gitu. Ada lagi? Halo. Ya. Yang ini contoh ya. Mm-mm. Yang POI masa lampau yang M15 contoh. Saya ketinggalan gitu ya. Iya. Terus ngelihat di M5 itu ada di atasnya ini nih. Kebetulan ini ada contohnya. Ini ada di atas. Nah, di atasnya itu boleh entry nggak? Atau ya udah kalau dia tap M15 respect, ya udah yang M5 diabaikan gitu. Maksudnya di skip. Sebenarnya kalau dalam konsep fresh atau enggak fresh POI, kita bicara konsep fresh atau enggak fresh POI-nya dulu. Nah, sebenarnya POI itu dikatakan fresh kalau memang belum membentuk internal struktur. Kalau di sini secara M15 dia udah nggak fresh kan. Tapi kalau kita refine ternyata ada nih POI-nya memang belum tersentuh sama sekali. Nah, memang saya bisa juga lihat di sini ada M5, ada POI di sini.
dan di tabnya sama yang ini kalau nggak salah. Nah, dia setupnya high grade sekali karena kalau secara keseluruhan POI M5 itu merupakan masih berada di dalam POI M15 itu kan, masih di dalam POI M15 ini. Jadi kalau secara M15 emang udah tidak fresh. Dan kalaupun ada di dalam POI-nya sini masih fresh, itu sangat-sangat high grade kalau mau dipakai. Ingat, sering saya bilang high grade bukan berarti tidak bisa dipakai, bukan tidak bisa dipakai ya. High grade. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa, jawabannya bisa. Cuma rawan tertembus karena mereka sudah bereaksi di sini. Secara M15-nya sudah direaksi. Bukan hanya POI masa lampau ya, tapi POI real juga ya, real struktur sama. Sama dia. Cuman kalau POI masalah kan memang dia kita counter, sedangkan kalau memang restruktur kan kita follow trend jadinya. Jadi masih enak follow trend. Bisa digunakan. Tapi lebih enak kalau mau pakai yang seperti itu pas follow trend. Itu Mbak Diwa. Berarti ini tuh apa, harus bijak berarti ya Pak ya? Ya Mas? Gimana? Iya, maksudnya kalau POI masa lampau ini mau gimana pun juga berarti masuknya counter ya. Iya. POI masa lampau Ya, itu memang counter. Makanya berarti harus bijak gitu ya. ya harus bijak. Makanya itu SOP-nya apalagi pakai time frame 15 ke bawah tidak disarankan dari struktur sebelumnya, itu nggak disarankan karena emang kita udah tahu counter kan melawan arah tren. Nah, jadi SOP-nya pakai satu struktur aja sebelumnya gitu. POI counter, POI masa lampau, POI masa lampau. Kalau seandainya ini jadi break of structure, ini change of character, ini tren-tren ini di bawah ini POI, kalau ada pun ada POI di sini jadi POI masa lampau. Ada lagi? POI masa lampau atau POI counter. Nggak ada? Ini Bang, Ya, ya, Bang. ya. Itu berarti kalau tadi maksimal TF-nya 15 menit Bang ya? Oke, Bang. Itu berarti yang menjadi TF biasnya gitu Bang ya? Iya. Berarti kalau mencari POE masa lampaunya hanya boleh di M15 ini? Nggak boleh turun ke bawah gitu ya? Kalau misalnya TF biasnya itu 15 menit? Sebenarnya kalau kita berbicara bias ya, memang bias bisa pakai A1, bisa pakai M15. Nah, entah nanti M15 sebagai bias atau teman-teman pakai H1 sebagai bias, pokoknya time frame yang digunakan nantinya ketika mau mencari POI masa lampau memang di M15 ke bawah. Nah, M5 itu bisa juga. M5 bisa juga, katakanlah M15 nggak ada struktur, adanya cuma ada struktur M5.
juga bisa digunakan. POI masa lampau itu bisa. Katakanlah di sini nggak ada, ini bukan struktur M16 lah, ini bukan struktur 16, bahkan nggak ada struktur 16, struktur 16 masih di atas, ini masih dalam range struktur M15-nya itu, masih valid bearish, katakanlah M15 masih valid bearish di sini. Nah, dan kalau secara bias kan masih di area diskon, katakanlah seperti itu. Nah, sebenarnya ini kalau pakainya M5 bisa pakai POI masa lampau. Cuman alangkah bijaknya kalau teman-teman pertimbangkan juga dari segi premium diskon area biasnya kalau mau pakai di time frame bawahnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa pakai M5 atau tidak, itu bisa. Dan untuk POI-nya memang bagusnya nyari di kalau dapat ya di struktur M15. Ya, kayak ini misal struktur M15. Lihat dulu di struktur M15-nya. Jangan karena nggak ada di sini terus di refine ke M5. Nyari-nyari POI namanya. Jadi ada dulu di time frame M15. Nanti kalau mau di refine, oke, refine ke M5 nggak masalah. Kayak misal di sini POI-nya M15 ada nih. Dan kita mau refine itu boleh. Tapi kalau di M15 yang nggak ada, jangan turun time frame. Karena nyari-nyari nantinya teman-teman. Berarti tadi kalau di bawah M5 15 karena tidak ada struktur turun ke M5 berarti M5-nya menjadi biasnya gitu Bang ya? Kalau Atau tetap bias tetap, gimana? bias tetap, bias tetap. Mau pakai H1 kayak 15, bias itu cuma itu aja. Bias itu cuma ada 3 sesuai style teman-teman. Bias itu ada yang pakai daily, ada yang pakai H1, ada juga yang pakai M15. Itu aja biasnya. Oh ya. Bukan karena kita pakai M5 terus biasnya jadi M5, enggak. Tetap M15. Iya. Ya, oke. Paham Bang. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Kalau yang 11 nggak ada struktur, sama kadang M5 juga nggak ada. M3 buat POI masa lampau, karena M3-nya aja yang punya struktur bisa. Bisa, cuma yang paling sering kugunakan, ini berdasarkan pengalaman aja, yang paling sering kugunakan itu M15, M5. Sama struktur-struktur besar, POI masa lampau besar, kayak daily, H1, atau H4. Kalau M3 itu jarang, bahkan hampir nggak pernah. Yang paling sering ya M15, M5. M15 sih, paling sering M15. Berarti penarikan Fibo-nya dari 2 struktur sebelumnya ke struktur yang cok itu ya Bang. Ya, kayak ini kan struktur sebelumnya di sini. Jadi nanti dari sini, dari struktur sebelumnya ini sampai ke valid low yang sekarang. Kayak gini. Untuk mencari POI masa lampaunya. POI masa lampau dikombin sama PDA bagus enggak? Iya dong. Bang, Iya. nanya lagi Bang. Berarti semua POI ini hanya boleh kita pakai sekali yang press aja gitu Bang ya? Iya Ada yang kemungkinan nggak 2 kali atau gimana ya? sebenarnya ada juga market yang hit atau nge-touch POI sampai 2 kali baru respect ya. Ada juga. Nah, cuman kebanyakan kasus setelah hit itu, kalaupun dia baik lagi biasanya dijebol. Biasanya dijebol. Apalagi XAU ya. Bahkan kalau XAU ini karakteristik sebelum-sebelumnya POI di atas nih. Ada POI. Belum sampai POI udah turun duluan. Naik lagi itu biasa dijebol. Apalagi udah di touch, turun, naik lagi. Itu bersiko dijebol. Makanya kita nyari yang fresh aja.
memang nyari yang fresh, yang belum tersentuh sama sekali. Seperti yang saya bilang tadi, untuk dikategorikan masih fresh atau tidak, selama marketnya belum membentuk internal struktur, itu kita bisa katakan POI-nya masih fresh. Jadi contoh, ini POI nih, mau itu POI masa lampau kayak atau POI real struktur kayak. Nah, kita naik di sini. Di time frame yang sama ya. Ini katakanlah POI M15 di bias M15. Udah nih nyentuh, turun. Terus dia balik lagi. Nah, ini masih bisa kita untuk mencari konfirmasi lagi. Karena marketnya atau POI ini masih fresh. Marketnya belum membentuk internal struktur. Tapi kalau market sudah sampai ke bawah, ke sini, sampai ke bawah sini, nah, berarti POI ini udah nggak fresh. Jadi ketika nanti balik lagi ke sini, udah berisiko dijebol. Atau bahkan udah nggak bagus untuk nyari lagi konfirmasi di POI ini. Nanti sisa, kalaupun ketinggalan momen di sini, nanti sisa nunggu internal strukturnya terbentuk. Nah, jadi di POI-nya yang dipakai bukan lagi ini, tapi nyari POI di internal struktur yang ini. Nah, gitu. Jadi dikatakan fresh selama marketnya belum membentuk internal struktur di time frame yang sama dengan POI yang kita ambil. Bias M15, POI M15 berarti kita nunggunya di internal struktur M15 kita lihatnya. Sama kayak ini. Ini udah ada MCOK sebenarnya, kalau ada udah harus nunggu MCOK. Jadi ketika hit di sini, aku pribadi nggak entry lagi, ya nggak nge-sell lagi. Meskipun kalau kita refine ada yang fresh di M5 di sini. Ada lagi? Ada lagi enggak? Tapi semisal LTF-nya real struktur Bang Zan, maaf. Yang tinggalan entry tadi tuh. Oh, yang tinggalan entry. Di sini udah entry, udah mantau tapi nggak dapat momen, market udah lanjut turun. Secara time frame konfirmasi dia membentuk internal struktur. Itu bisa dipakai. Oke, kayak misal kemarin di sini dia bentuk MCOK sama MBOS deh. Cuma habis itu dia udah lanjut lagi, nggak ngejemput lagi. Udah langsung turun-turun aja. Kayak di sini. Nah, kita bisa re-enter lagi di internal ini. Kalau nggak dapat yang katakan nggak dapat di sini ya. Di internal PO ini nggak dapat nih. Nah, kita bisa pakai yang struktur selanjutnya di time frame konfirmasinya di sini. Sayangnya kemarin nggak balik dia, langsung turun lagi. Nah, terus katakanlah dia internal struktur time frame konfirmasi ya dapat, jadi misalnya jadi ya. Jadi terus internal struktur di time frame yang sama dengan biasnya juga seperti ini. Apakah internal struktur di time frame konfirmasi masih bisa digunakan atau tidak? Kalau saya pribadi, ketika internal struktur di time frame konfirmasi terbentuk, terus di internal struktur di time frame bias atau di time frame struktur juga terbentuk, saya akan lebih prefer untuk ikuti internal struktur yang ini di time frame biasnya. Kayak di sini kan belum jadi nih, belum jadi. Jadi yang internal bawahnya tadi, ya saya masih wait and see aja. Atau enggak kayak yang mana ya, yang lalu PDL kalau nggak salah.
Lalu di mana ya PDL ya? PDL lagi. POI masa lampau. Yang ini deh kayaknya. Apa bukan? Oh, yang ini. Ini pakai time frame 1 jam. Ini. Di unmitigate shadow-nya. Nah, kalau ini kan tidak apa ya? Kalau time frame 1 jam tidak mesti harus di satu struktur sebelumnya sebenarnya. Meskipun kalau kita lihat ini sebenarnya tetap masih masuk ke satu struktur sebelumnya. Nah, tapi kalau nanti pun di sini katakanlah nggak ada strukturnya masih di bawah banget, kalau pakainya time frame 1 jam itu bisa pakai. Ini kebetulan 1 jam ada, unmitigate shadow, refine ke M15 di sini dan konfirmasi ini untuk bentuk internal struktur harus masih di atas. Nanti kalau teman-teman mau enter yang di sini itu mau re-entry pakai internal struktur time frame bawah itu bisa. Kayak ini nanti misalnya di M3-nya deh kalau nggak salah ada tuh. M3 M1 ya. Oh, bukan ini ya. Yang PDL yang flip bukan yang ini. Ada di yang flip itu bisa re-entry di POI konfirmasinya. Lupa di mana ya. Bentar aku cek dulu karena ditanyain tadi kan re-entry di struktur 15 April. Ini kah? Ada 24 yang. Di sini deh kayaknya. Ya ini. Ini yang pakai PDL ya. PM masa lampau juga. Ini katakanlah pakai konfirmasi entry flip. Nah, ini internal struktur, bahkan real struktur juga bisa. Ini mcok, emboss, nanti re-enternya nunggu di sini. Kalau kita sesuai dengan time frame bias atau time frame konfirmasi seperti ini, mana lagi hilang lagi deh. Hilang lagi sih anjir. Oh, ini. Nah, kalau secara internal struktur di sini kan belum ada, jadi masih bisa dipakai untuk internal struktur time frame bawahnya tadi. Kalau dia udah bentuk internal struktur di sini, terus internal struktur di time frame konfirmasi juga ada, itu lebih bagus untuk nunggu internal struktur di time frame biasnya. Tapi kalau di time frame bias nggak ada internal struktur, di time frame kecil ada, time frame konfirmasi ada internal struktur, itu bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu dah.
Kelewatan, iya iya. Kalau PDL gimana Bang versus POI masa lampau? Maksudnya gimana? PDL kan dia shape liquidity, sedangkan POI kan pakai POI, pakai bentukan. POI masa lampau, pakai bentuk. Masuknya versus ini gimana? Oke. Internalnya kenapa? Tadi nge-lag suaranya. Internalnya nggak kenapa-kenapa. Kalau selama marketnya di real struktur, itu belum ngebentuk internal struktur, oke bisa re-entry pakai time frame konfirmasi. Entah itu nanti time frame konfirmasi itu internal struktur juga atau bahkan real struktur itu bisa. Tapi kalau di time frame konfirmasinya bikin internal struktur atau bahkan real struktur, dan di time frame strukturnya itu bikin internal struktur, ya lebih baik skip. Kayak mungkin di sini bikin internal struktur bearish di time frame konfirmasi M3 atau M1. Tapi udah terlanjur turun, malah kita ambil pullback terdekat di time frame bias strukturnya. Nah, ketika itu terjadi lebih baik untuk nunggu internal struktur di time frame bias terbentuk. Jadi dulu gitu. Ada lagi atau tidak? Kalau nggak ada kita cukupkan, nanti di minggu besok kita masuk di fractal entry. Nggak ada? Nggak ada kah? Udah pas. Oke, kalau memang belum nggak ada ataupun belum ada pertanyaan ya, nanti tanyain aja lah di question lah, atau nanti bisa ditanyain lagi ketika kita live diskusi lah. Silahkan nanti bisa bertanya di sana. Kalau begitu pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk POI masa lampau. Ingat balik semuanya itu tadi balik lagi ke SOP-nya. Kalau emang di luar SOP nggak usah dipakai. Oke. Jadi SOP yang sudah ada itu difahami benar-benar. Nah, karena itu sebagai pembatas kita, sebagai bahan juga untuk meminimalisir bahkan menghilangkan subjektivitas ya. Itu fungsinya SOP. Nah, jadi SOP yang sudah ada itu benar-benar difahami. Nggak apa-apa kalau prosesnya lambat, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Pelan-pelan yang penting paham. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah masuk, yang sudah bertanya. Terima kasih. Semoga prosesnya bisa dipermudah ya. Pemahaman materinya bisa semakin enak nantinya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Kalau ada perkataan yang kurang enak atau nada
Yang kurang enak saya mohon maaf. Cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.